Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi mahkami tanzilih, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, di sini bersangkutan dengan ayat yang kemarin, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah. Permasalahan mereka orang-orang yang menginfakkan, yang menafkahkan, yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kamathali habbatin, bagaikan apa? Habbah, biji, ambatat sab'a sanabil, yang akan tumbuh dari biji tersebut, dari satu biji menjadi 7 batang, dan dari 7 batang tersebut min kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan dari setiap batang-batang tersebut akan melahirkan 700 biji. Ternyata itu bagian lipat gandanya Allah Subhanahu wa taala yang kemarin saya sudah terangkan. Ayat ini turun kepada 2 orang sahabat, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan dan Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Nah, kemudian setelah ayat tersebut diteruskan, alladzina yunfikuna amwalahum, dan terus mereka ini ketika memberikan hartanya mereka, ketika mereka menginfakkan hartanya mereka, tetapi perhatikan ada persyaratannya. Ada persyaratan. Apa persyaratannya? Alladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah, mereka orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, thumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adza, yang dimana mereka telah menginfakkan harta dan uang mereka, mereka tidak diikuti yang namanya timbal balik. Tidak diikuti ingin cari popularitas, ingin mencari kebajikan biar terkenal. Kan sekarang enggak. Sekarang begini, biasa orang kalau mau infak panggil media massa, panggil wartawan. Ayo, ini saya sudah menginfakkan uang saya, biar semua ngikutin, semua melihat kalau saya telah memberikan infak dan sedekah, memberikan harta anak yatim, memberikan apa lagi? Ke majelis-majelis taklim, ke himpunan ibu-ibu, macam-macam. Ada maksudnya, nggak tahu maksudnya apa, terserah. Baik kehidupan di dunia, mereka ingin dikenal, atau ada maksudnya ingin terkenal, biar dikenal, biar dipilih, bisa jadi. Taib. Nah, mereka ini manna, ma huwal man? An yadhkur al-muhsin ihsanahu ala al-munfiq ilaih. Jadi maksud al-manna, maksud di sini apa? Dia menginfakkan hartanya biar dikenal sama orang, biar dipuji sama orang yang diberikan uang tersebut. Sama mencari popularitas, sama seperti orang ingin dipuji, ingin memperlihatkan kalau dia orang karim, dia orang baik. Ini terjadi sekarang banyak. Orang-orang fulus, orang-orang tajir, orang-orang punya uang, mereka ingin menginfakkan dengan mengundang tadi media massa, ya. Kemudian sekarang lagi dipoto, kemudian disebarkan ke WhatsApp, dimasukin Facebook, dimasukin Instagram, dimasukin ada macam-macam sudah. Biar apa? Biar dipuji. Ini zaman sekarang. Zaman sekarang sudah berubah. Orang-orang minta pujian. Pujiannya memang nggak kelihatan. Oh, masya Allah, ini orang sering infak, sering sedekah, sering ini. Nggak kelihatan. Tapi kelihatannya di mana? Di dunia maya. Ayo. Di Facebook, di Instagram, di WhatsApp. Biar semuanya teman-teman ngelihat. Nggak puas kalau teman-teman yang di Pekalongan ngelihat, nggak puas. Masih kepengen yang lainnya biar bisa melihat. Ya sudah, itu urusannya Allah bainahu wa bainahum, bain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manna wala adza.
Ada at-tatawul wa tafakhur bil infaq. Nah, ini dia. Tatawul maksudnya apa? Biar terkenal. Tafakhur, ayo bangga-banggaan. Saya telah menginfakkan pada hari ini. Alhamdulillah, saya umumkan di Masjid Jami'. Kabarkan kepada seluruh masyarakat Kota Pekalongan, kita buat panggung. Buat panggung. Kalau Haji Fulan, Habib Fulan telah menginfakkan uangnya 10 juta. Ya, biar apa? Semuanya biar terkenal. Semuanya biar tahu kalau saya ini telah menginfakkan harta saya. Lihat apa kata Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengatakan di dalam ma'nal hadis, orang yang menginfakkan hartanya di tangan kanannya, tangan kirinya nggak tahu. Maksudnya bagaimana? Tidak kelihatan sama orang. Yang mengetahui siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha mengerti. Nah, ini persyaratannya. Persyaratan orang yang memberikan infak. Untuk apa? Biar dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Min kulli sumbulatin mi'ah tuhabbah. Biar apa? Biar dibalas 700 kali lipat. Mulai dari 1 biji tumbuh jadi 7 batang. Dari 7 batang tumbuh setiap batang 100, 100, 100. Subhanallah. Itu baru 1 biji. Bagaimana kalau 2 biji, 3 biji, 4 biji, 5 biji? Ayo. Subhanallah. Makanya ada orang tanya, Habib, lebih afdal mana? Saya menginfakkan, punya duit banyak, saya bagi-bagi biar dapat orang banyak, atau saya kasih 1 pok. Nah, 1 kepok umpamanya. Dua-duanya sama. Dua-duanya sama. Itu semuanya bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Apa katanya di dalam Al-Quran? Lahum ajruhum inda rabbihim. Mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak kenal sedih dan mereka tidak kenal yang namanya takut. Maksudnya kok apa? Kok di sini lahum ajruhum, mereka dapat pahala. Kemudian mereka ikhlas. Mereka karena Allah tidak kenal sedih dan tidak kenal takut. Seperti orang berperang ya, seperti wali-wali Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka para wali-wali Allah tidak kenal sedih, tidak kenal takut. Ada apa? Kok Allah mengatakan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun? Mereka ahli sedekah, ahlu infak, tidak takut kalau uangnya habis. Lihat bagaimana Sayyidina Utsman. Kenapa Allah mengatakan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun? Tidak takut sedih, tidak takut miskin. Tidak takut miskin. Karena semakin dia mengeluarkan uangnya, semakin diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya tanya, kenapa kok orang yang ahli infak semakin kaya? Kok dia makin kaya ya? Makin kaya. Padahal uangnya diinfakkan, uangnya diberikan. Kok makin kaya, makin kaya? Karena kenapa? 1 dibalas 700. 1 dibalas 700 kali lipat. Bagaimana tidak mau kaya? Bagaimana mau tidak berlipat-lipat uangnya? Ini ibaratnya apa? Berbunga, deposit. Nah, kalau sekarang sudah deposit, kalau deposit dunia haram di bank. Tapi ini deposito akhirat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau mau menabung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana caranya ingin berdeposit? Bagaimana ingin mendapat uang? Ingin bagaimana? Nah, ini di caranya, infak. Makanya kemarin saya ketemu dengan profesor doktor dia ngarang kitab. Habib, saya punya metode, saya punya teori bagaimana orang supaya kaya cepat. Saya ajarin bisnis. Ternyata bagaimana? Ketika bisnis disisihkan 10%, 20% untuk infak. 10%-nya untuk infak. Ternyata benar, besar, hebat. Di Jakarta, sewaktu saya baru pulang dari Mekah, Habib, ini saya punya uang segini. Saya mau bisnis, ada uang 1M. 10% 100 juta saya buat rumah saya, tanah, saya mau jadikan majelis taklim. Habib nanti yang ngajar, saya ngajar. Selama 5 bulan di sana, tiap bulan. Dia bikin majelis.
Majelisnya mulai dari kecil dirapiin lagi. Untungnya dimasukin buat majelis. Untungnya dimasukkan buat majelis. Buat santunan anak-anak yatim. Buat para janda. Kemudian buat para ulama, para kiai. Kemudian orang-orang fukara semuanya dikasih makan. Setiap bulan. Dari mana keuntungan hartanya dia? Keuntungan bisnisnya dia. Ternyata setiap kali dia memberikan bagian dari persenan hartanya dia, ternyata makin besar, makin besar, makin besar. Saya lihat majelisnya tambah gede, tambah besar. Rumah di sebelah dibeli, rumah sebelah dibeli, dibikin ruangan tamu, dibikin rumah tamu. Kemudian sekarang sudah punya tanah-tanah, bikin properti. Bahkan sekarang truknya 50. Itu saya nyobain truknya, Beb, doain Beb. Ini truk saya cuma satu. Truk buat ngangkut barang. Saya cobain itu, saya naikin truknya, saya doain. Subhanallah. Ternyata sekarang sudah punya 50. Dari mana? Karena bagian 10%. Ini metode-metode seperti ini yang mengajarkan siapa? Deposit-deposit seperti ini yang mendapatkan bunga yang terbesar siapa? Allah. Makanya lihat juragan-juragan batik di sini. Lihat. Kembali deh ke sini deh. Lihat juragan-juragan batik. Yang kaya-kaya, Masya Allah. Ternyata kenapa? Kok bisa berhasil? Karena ketika baru buka toko, undang kiai, undang ulama, undang habib baca manakib, baca maulid, baca salawat, baca dalail, akhirnya berkah. Kemudian sholat subuhnya nggak pernah ketinggalan, doanya nggak pernah ketinggalan, akhirnya berkah aja. Nggak ngoyo katanya orang Jawa, nggak capek-capek, kerjanya sedikit, tapi hasilnya banyak. Hasilnya lebih banyak. Berbeda dengan orang kerja capek, ngoyo, tapi hasilnya sedikit. Karena nggak punya metode, nggak punya cara. Coba ikuti caranya Allah. Coba ikut caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya terus terang Pak, saya kalau nggak punya duit, nggak punya duit, saya kirim duit sama ibu saya. Kirimin duit. Punya duit, saya lagi nggak punya duit, ya Allah, punya duit cuma 200.000, kirimin 100.000, gantinya 2 juta. Ya, saya yakin sama Allah. Coba Anda lakukan seperti itu. Ya, punya duit 100.000, masukin 50.000 di masjid. Nggak usah banyak-banyak, sedikit aja sudah. Yang penting masukin masjid. Ada fuqara wal masakin, berikan mereka secukupnya 2.000, 3.000, nanti dibagi, diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka membutuhkan harta Anda. Mereka membutuhkan kebajikan dari Anda. Mereka membutuhkan hasil deposit Allah Subhanahu wa taala dari Anda. Yang dimana Allah akan memberikan lipat ganda tersebut dari Anda. Ini adalah cara-cara, metode-metode yang diajarkan oleh Allah dan diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya subhanallah, kita di Mekah, subhanallah, kita belajar dari guru kami, subhanallah. Beliau dapat uang, saya pernah menyaksikan, subhanallah. Ini enggak sekali, 2 kali, 3 kali. Saya selalu di sampingnya beliau. Ada orang besar datang, ngamplopin. Ini orang-orang Saudi, orang kaya, datang, amir. Dari saudagar, kadang-kadang dari kerajaan datang. Itu saya diamplopin segini, plek, bodoh duit, tebel. Ternyata ada jamaahnya beliau, fuqara wal masakin, nggak punya. Itu amplopnya langsung dikeluarin, dikasih semuanya, plek, bawa pulang. La ilaha illallah. Saya ngeliatnya, ya Allah, banyak banget. Selembar apa kayak buat saya? Soalnya 1 lembar di sana, 1 lembar 500-an real, itu 1,5 juta. Ya Allah, dikasih amplop-amplopnya belum dibuka, udah dikasih orang lain lagi. Ntar dapat lagi, dikasihkan lagi. Masya Allah, saya mau praktekin kayak begini, sulitnya bukan main. Masih belum bisa magomnya, masih belum bisa, doain biar bisa. Masya Allah, kali aja ada nganterin duit ke sini, 1 gepok, 1 tas sih kita bagi-bagiin sekarang. Allah balas nanti, lipat ganda insya Allah. La ilaha illallah. Jadi subhanallah, ini mereka la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka sekali menginfakkan, mengeluarkan hartanya,
Ini mereka tidak takut yang namanya sedih, mereka tidak takut yang namanya miskin, mereka tidak takut yang namanya fakir, mereka tidak takut yang namanya tidak dapat makan. Semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebajikan tersebut dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang alim, orang-orang pintar, walaupun hidupnya miskin, walaupun hidupnya seada-adanya, masih tetap diinfak dan sedekah, memberikan. Karena apa? Yakin dengan infak dan sedekah tersebut Allah akan melipat gandakan. Allah akan membalas. Allah akan memberikan kebajikan hal tersebut.